tentang kesempatan kerja. Nah, ini tuh favorit banget anak fresh graduate. Karena apa? Karena setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Alias, jangan mau di underpaid atau bekerja dibayar terlalu rendah. Lo punya hak buat dapet kerjaan yang manusiawi. Selanjutnya, pasal 28D ayat 3 menjelaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nggak peduli kamu dari mana asalnya, asal warga negaraannya, dan kamu punya hak untuk ikut ambil dalam pemerintahan. Jadi buat kamu, pasal 28D ini bukan sekadar hafalan PKM. Ini adalah dasar buat kamu menuntut hak kamu, entah soal hukum, kerja, atau politik. Jangan mau jadi warga negara yang cuma pasrah. Pahami hak kamu dan suarakan kalau ada yang nggak adil. Permisi, nama saya Linta dari jurusan PAI. Nama kamu siapa? Perkenalkan, aku Adam. Kebetulan aku juga menjabat sebagai Ketua Umum UKM Pusat Kajian Pancasila Universitas Pusaka periode 2024-2025. Baik, saya ada pertanyaan nih Pak, mengenai pasal 28 yang dimana itu membahas tentang HAM. Langsung aja nih Kak, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya pasal 28D itu ngomongin soal apa aja? Pertama aku bacain dulu aja ya nomenklaturnya atau bunyi pasalnya biar kita satu pemahaman dulu nih, apa sih sebenarnya isi pasal 28 di ayat 1. Nah, di dalam pasal 28 di ayat 1 itu berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Nah, artinya semua orang mempunyai hak yang sama gitu dalam keadilan, dalam hak, dan itu tanpa membedakan gitu. Kita dari kalangan mana, dari golongan mana, itu nggak ada perbedaan, semua sama di mata hukum gitu. Ayat 1 khususnya. Berarti ini nyambung dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, sangat nyambung gitu. Banyak sih, kayak kita bebas berkumpul kayak sekarang gitu kan, dan kita bebas berpendapat gitu tanpa harus dipermasalahkan gitu. Dan banyak hal lagi gitu kan, nyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari. Terusnya, kalau di kampus nih ada nggak sih relevansinya? Ada, sangat ada gitu. Nah, coba aku buka lagi ya. Di dalam pasalnya itu kan dalam bunyinya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini sangat relevan menurut aku dari kehidupan kita di kampus atau keseharian kita di kampus gitu, bahwa kita berhak untuk mendapat pengakuan seperti apa, seperti kita diakui sebagai mahasiswa Unisma karena kita terdaftar di Unisma, kita mempunyai jaminan untuk kita belajar, untuk kita mendapatkan ilmu karena balik lagi kita diakui sebagai mahasiswa Unisma dan itu diperlakukan dengan adil tanpa membedakan. Itu sangat relevan. Tapi menurut kakak sendiri, seberapa penting sih kita sebagai mahasiswa tentang pasal-pasal kayak gini? Ini sangat penting sih kalau menurut aku pribadi, soalnya ini menyangkut hak kita kan, hak untuk kebebasan gitu ya, untuk mendapatkan keadilan juga gitu. Dimana gak sedikit juga ya aku lihat mahasiswa sendiri sekarang justru buta sama hukum. Seharusnya ini menjadi salah satu acuan utama biar kita bisa tahu nih apa aja sih yang boleh kita lakuin dan gak boleh kita lakuin. Jadi intinya pasal 28D itu semacam pengingat bahwa semua orang layak diperlakukan dengan adil. Ya, secara garis besarnya itu perlakukan sama tanpa membedakan, tanpa mendiskriminasi, karena itu sesuai dengan Pancasila yang kebetulan itu menjadi basic dari UKM aku. Jadi sesuai antara Undang-Undang
pasal 28 di ayat 1 dengan Pancasila itu sendiri yang jadi dasar negara kita. Baik, terima kasih untuk waktunya, Bang. Ya, Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Saya pamit dulu. Ya, makasih banyak Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.